Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait hasil diskusi kami tentang upaya perubahan batas usia minimal calon kepala daerah. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya, Erina Yila Fitria dengan NIM belakang 1097. Saya Adam Imamandara dengan NIM belakang 1090. Dan saya Bagus Priantoro dengan nomor NIM belakang 1082. Saya Gadis Ramadanti Alputri dengan NIM belakang 1014. Saya Binti Mirati Solihah dengan NIM belakang 1008. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula permasalahan kasus ini dimulai saat Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Partai Garuda yang mengubah syarat usia minimum calon kepala daerah. Sebelumnya, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun dan calon bupati, wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota harus berusia minimal 25 tahun pada saat penetapan sebagai pasangan calon oleh KPU. Namun, putusan MA yang baru menetapkan bahwa usia minimum tersebut dihitung sejak tanggal pelantikan, bukan saat penetapan calon. Setelah itu, muncul gugatan yang diajukan ke MK yang memunculkan putusan MK nomor 70/PUU strip 12/2024 yang isi putusan pokoknya adalah syarat usia minimum calon kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Dari dua putusan tersebut, nampak bagaimana ada perbedaan antara putusan MK dan putusan MA. Sesuai dengan konstruksi hukum, seharusnya putusan MK lah yang berlaku. Namun ternyata DPR dalam hal revisi terhadap undang-undang terkait justru mengambil putusan MA sebagai dasar dari penentuan mengenai usia calon dan menyampingkan putusan MK. Padahal sesuai dengan konstruksi ketatanegaraan, putusan MK sifatnya final dan harus ditindaklanjuti oleh semua lembaga termasuk DPR. Di sini saya akan melanjutkan dari pembicara sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia disebut jurisprudensi ketatanegaraan, berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum formil berbentuk putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mengikat atau erga omnes. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi bersifat independen dan putusannya setara dengan undang-undang. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas. Berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebenarnya merupakan kewenangan paling utama dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini disebut dengan istilah constitutional review. Dalam pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji suatu undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti. Sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu hanya merupakan kata-kata tidak hanya merupakan kata-kata yang ada di atas kertas. Dalam hal demikian, dikatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan dan jika perlu dengan kekuatan paksa. Dalam pembagian kekuasaan dengan trias politika, dengan adanya pembagian kekuasaan legislatif,
eksekutif dan juga yudikatif. Peran yudikatif terutama sosok hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala intervensi. Seorang hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan hukum baru atau ia sendiri sebagai pembentuk hukum sehingga menjadi jurisprudensi bagi hakim yang lain. Saya di sini akan melanjutkan dari pembicara sebelumnya tadi, yaitu mengenai putusan MA nomor 23 atau PHUM 2024 mengubah aturan penghitungan usia calon kepala daerah dari yang semula termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 9 tahun 2020. Jadi aturan usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif, bukan sejak penetapan pasangan calon. Beberapa indikasi dari dangkalnya putusan MA tersebut adalah membuat acuan pada UUD 1945, padahal seharusnya tidak dilakukan oleh MA. Dalam kewenangannya melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam pertimbangan hukumnya. MA menyebutkan dalam sistem tata negara yang diatur di dalam UUD 1945 peraturan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan badan dan alat kelengkapan negara termasuk para pejabat dan yang mendudukinya. Padahal wewenang MA hanyalah menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan untuk melakukan uji UU terhadap UUD adalah wewenang MK. Dengan begitu, MA melakukan sebuah bentuk pelampauan wewenang konstitusional dengan pertimbangan putusan yang mengacu ke UUD 1945. MA juga tidak menjelaskan mengenai penafsiran tekstual atau original intent dari Undang-Undang atau UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada yang disebut mengakomodasi anak muda. Oleh karena itulah sejatinya pengaturan batas usia yang diputuskan oleh MA dan sempat atau hampir menjadi putusan yang lebih dipilih oleh DPR daripada putusan MK adalah putusan yang sangat problematik dan tidak tepat dijadikan landasan dalam pertimbangan norma hukum mengenai batasan usia calon kepala daerah. Saya akan melanjutkan opini dari pembicara sebelumnya. Peraturan mengenai syarat usia calon kepala daerah terdapat pada pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai persyaratan calon. Dalam hal ini, Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 mengatur dalam bab 4 yakni yang berjudul peserta pemilihan dan persyaratan calon. Perpu nomor 1 2014 juga mengatur dalam bab 3 yakni bab persyaratan calon. Begitu pula dengan berbagai macam undang-undang lainnya juga selalu membahas di dalam bab persyaratan calon. Setelah membaca sistematika dari beberapa undang-undang dan perpu yang telah saya sampaikan tadi, menunjukkan bahwasanya persyaratan batas usia minimum selalu diatur dan ditempatkan pada kelompok bab yang mengatur ihwal persyaratan calon, bukan dalam bab lain. Apabila kita hubungkan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menjelaskan perihal batang tubuh peraturan perundang-undangan selalu memuat semua materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan tersebut dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan, akan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi karena pengelompokan materi tersebut menjadi tidak tepat atau tidak relevan manakala kita meletakkan penilaian keterpenuhan persyaratan usia minimum, misalnya pada tahapan pemungutan suara, penetapan calon terpilih, atau pada tahapan pelantikan. Oleh karena beberapa argumen di atas,
sehingga sangat tepat manakala pemaknaan terhadap usia 30 tahun itu dimaknai ketika pendaftaran, yakni ketika masih dalam tahap menjadi calon, bukan ketika tahap pelantikan. Oleh karena beberapa pendapat yang telah saya sampaikan tadi, putusan ataupun usia syarat yang sekarang diuji atau sekarang diterapkan merupakan putusan yang memang betul, sehingga tidak perlu kita untuk mengambil putusan yang dijadikan atau yang diputuskan oleh MA. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembicara sebelumnya tentang kepastian hukum mengenai upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah. Adanya perbedaan penafsiran dalam hal penentuan batas usia calon kepala daerah yang ingin dijadikan norma hukum oleh DPR merupakan bentuk penghilangan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam penyusunan undang-undang merupakan fondasi vital bagi negara hukum. Tanpa kepastian ini, undang-undang menjadi instrumen yang rapuh, mudah disalahgunakan, dan gagal mencapai tujuannya, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan. Pentingnya kepastian hukum tercermin dalam berbagai aspek, dari perencanaan pembangunan hingga perlindungan hak asasi manusia. Pertama, kepastian hukum menjamin keadilan dan kesetaraan. Setiap warga negara berhak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, memungkinkan mereka bertindak sesuai aturan. Ketiadaan kepastian hukum membuka peluang diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana yang kuat dapat memanipulasi celah hukum. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Kedua, kepastian hukum meningkatkan prediktabilitas dan stabilitas. Individu dan bisnis dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik jika mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Stabilitas hukum menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketidakpastian hukum menciptakan iklim investasi yang buruk dan menghambat pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, kepastian hukum mencegah tindakan sewenang-wenang. Aturan hukum yang jelas membatasi kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Undang-undang yang ambigu atau kontradiktif justru membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi yang melindungi hak asasi warga negara. Demikian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.